Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, eh, izin kami memperkenalkan diri dari mahasiswa Universitas Amikom Jakarta, program studi Sistem Informasi. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Saya Diki Firmansyah. Saya Yoga Tarama sebagai pengacara juga. Saya Zena Mereka sebagai operator. Saya Berfana Hari Zakaria. Eh, untuk tempat dan kesempatan, silakan untuk Bapak perkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kehadirannya adik-adik mahasiswa Amikom. Saya kenalkan dulu, saya Sabto Daryono, owner atau pimpinan perusahaan CV Dwi Karya Mandiri. CV Ridwan Gallery, sorry ada juga PT masalahnya. CV Ridwan Gallery bergerak di bidang kerajinan kaca, khususnya untuk ekspor. Ya. Baik. Selanjutnya untuk wawancara kami dengan perusahaan civil Ridwan Gallery ini, pertama bertujuan untuk memahami berbagai aspek perusahaan, mulai dari sejarah berdirinya dari CV Ridwan Gallery, dan kedua produk apa yang dihasilkan dari CV Ridwan Gallery ini, dan juga visi misi serta target jangka panjang dari perusahaan CV Ridwan Gallery ini, Pak. Wawancara ini juga bertujuan untuk menganalisis struktur organisasi dan memahami dinamika operasionalnya. Daripada itu juga untuk menguapkan strategi pemasaran dari CV Ridwan Gallery ini, baik secara offline maupun online, untuk menjangkau pasar yang lebih luas ke depannya. Di sini kami juga meminta maaf terlebih dahulu apabila pada saat sesi wawancara terdapat pertanyaan atau perkataan kami yang kurang berkenan, dan Bapak juga diperkenankan untuk menolak pertanyaan dari kami apabila dirasa pertanyaan kami terlalu menyangkut privasi perusahaan. Dan kami mohon izin untuk melakukan dokumentasi selama sesi wawancara berlangsung bersamaan dengan dokumentasi lingkungan perusahaan seperti bangunan, logo, dan sertifikat lingkungan nanti, Pak. Selanjutnya langsung ke pertanyaan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mohon izin Bapak, bagaimana sejarah awal berdirinya perusahaan CV Ridwan Gallery ini, dan asal muasal penamaan Ridwan Gallery. Terima kasih Mas Diki. Jadi kami pendiri CV Ridwan Gallery ini awalnya itu dari saya dilahirkan di lingkungan industri kerajinan kaca. Jadi di situ saya mulai dari SMA, kuliah, terus akhirnya kami setiap hari itu melihat orang-orang membuat kerajinan kaca itu. Cuman waktu itu kan kami masih sekolah, jadi nggak begitu tertarik. Cuman kita selalu ingin belajar. Setelah berjalan waktu, selesai kuliah, kami kerja di Semarang dulu di jasa ekspor impor. Nah disitulah kami ketemu dengan beberapa buyer ya. Dan akhirnya saya mencoba untuk menawarkan kerajinan kaca itu, walaupun saya belum bikin sendiri. Akhirnya mereka tertarik si buyer ini. Nah disitulah terjadi transaksi jual beli. Setelah berjalannya waktu, pemesanannya semakin banyak dan akhirnya saya terutama untuk menjalankan membuka usaha sendiri kerajinan kaca ini, dan kami
mencoba untuk membuat namanya, berpikir untuk membuat namanya. Kebetulan istri saya itu kan juga dari akapra, tadi dari bahasa asing. Di situ ngambil nama bapaknya, Oh. namanya Pak Ridwan. Oh. Karena ini berhubungan dengan ekspor, kami bikin nama Ridwan. Iya. Itu yang artinya Internasional. satu arah atau satu tujuan. Kita doain satu arah atau satu tujuan untuk menuju kesuksesan. Itu berawal dari situ. Jalan waktu, ya kami akhirnya membuka dengan modal yang pas-pasan karena kami dari nol juga. Jadi perusahaan ini bukan perusahaan warisan atau perusahaan yang kita teruskan dari orang tua. Memang kami dari nol. Kita membuka sendiri. Saya resign dari kerjaan di jasa ekspor-impor itu dan istri mendampingi. Alhamdulillah berjalan. Kalau untuk investor atau suntikan dananya gitu ada atau tidak ya? Investor. Iya, atau suntikan dana itu dari orang gitu. Jadi dari awal kami itu memang kesulitan. Kami tidak ada investor. Memang murni dari nol dari kami sendiri dengan saya modal itu dari pesangon yang saya resign itu. Mungkin nominalnya waktu itu kecil ya. Kita dari tahun 2000. Nah, dari tahun 2000 itu apa? Dapat dari pesangon, terus istri juga ada tabungan sedikit. Ya kita berjalan apa adanya dulu, memutarkan uang yang ada. Karena waktu itu kita juga mencari kredit ke bank itu juga masih sulit karena ya satu perusahaan baru mulai, terus kedua kami juga baru dikenal bank perusahaan itu. Jadi kan portofolionya kan belum begitu besar dan ya baru mulai. Jadi akhirnya ada salah satu bank yang bisa memberikan kredit saatnya itu orderan sudah mulai banyak dan saya minjem rumahnya orang tua untuk agunan itu. Kami bertekad bahwa kami optimis, usaha itu harus optimis, bertekad optimis ini akan menuju lebih baik dan lebih besar untuk usahanya. Akhirnya alhamdulillah berjalan itu. Baik, untuk selanjutnya, kalau boleh tahu produk apa saja sih Pak dari yang dihasilkan dari CV Ridwan Galeri ini, jenis apa saja? Jadi kita mulai dari kerajinan yang kecil-kecil aksesoris, kayak tisu box, kayak tempat perhiasan, terus terrarium. Kita selalu update untuk desainnya. Setelah itu kita merambah ke dekorasi cermin. Selain cermin kita bikin dekorasi-dekorasi seperti itu. Terus akhirnya berjalan waktu, kita lihat pasar, modelnya, trennya apa, akhirnya melebar ke furniture dan sekarang ya kita sudah hampir semua bisa. Yang ya intinya mau furniture, glass, mau aksesoris, dekorasi interior, kita bisa semua untuk macam-macam produk dari kerajinan kaca ini. Kalau untuk visi misinya dari plannya apa ya Pak? Visi kami itu tentunya bekerja maksimal. Jadi mengutamakan kualitas produk, terus menjaga apa ya hubungan dengan klien, dengan customer itu yang jangka panjang seperti itu. Untuk misi ya kita ke depan apa kita ke depan itu mencoba untuk memberdayakan masyarakat sekitar sini supaya bisa ikut menopang membantu perekonomian
eh, daerah sini atau di Indonesia ini. Iya. Oh, iya. Iya. Kalau untuk tujuan jangka panjang dan jangka pendek apakah ada Pak untuk akhir-akhir ini? Tujuan jangka pendek kami ya sederhana aja, yang penting orderan berjalan terus, Oh, iya. karena ini kondisi itu sedang sulit, banyak perang, Oh iya. jadi itu pengaruh sekali dengan perusahaan yang berhubungan dengan ekspor. Iya. Dan lokal pun juga ini kondisinya juga masih sulit. Nah itu yang penting kita berjalan, ada produksi bisa berjalan terus, itu udah jangka pendeknya seperti itu. Untuk jangka panjang ya itu tadi kita mencoba untuk membuat produk-produk yang tentunya selalu berinovasi, yang bisa bertarung atau berkompetitor dengan negara lain. Seperti itu. Terkait ekspor itu salah satu atau beberapa negara mana aja Pak yang pernah diekspor dari Ridwan Gallery ini? Hampir kebanyakan Eropa, tapi kita Asia itu Jepang pernah, terus Taiwan, Malaysia, Singapura. Tapi kalau Eropa hampir semuanya, Jerman, Belanda, Prancis, Swiss, South Africa, Itali. Pokoknya di Eropa produk kami sangat dicintai di Eropa. Amerika juga ada, tapi enggak beberapa sih, sekian persen aja. Kalau untuk struktur organisasi dan susunan personalnya dari perusahaan Ridwan gimana ya? Ya, tentunya dari awal kita dari perusahaan menengah ke bawah ya. Iya. Jadi waktu itu ya kita sangat sederhana. Tapi untuk sekarang ini kita sudah mencoba untuk ke profesional kinerjanya. Jadi strukturnya ya pimpinan, ada bawahnya itu ada manajer ekspor, ada manajer akunting, ada manajer produksi. Nanti di bawahnya nanti bisa dilihat di struktur Oh, perusahaan ada. ini. Oke, Pak. Sampai detail itu strukturnya sampai bawah itu ada. Selanjutnya, apakah terdapat perusahaan atau usaha yang sama atau serupa dengan CV Ridwan Gallery ini di lingkungan sekitar? Kalau di lingkungan sekitar hampir nggak ada ya, lingkungan sekitar. Bahkan di seluruh DIY ini, di Jogja ini, kami hampir tidak ada kompetitor. Tapi di kota lain itu ada. Cuman yang saya anggap kompetitor itu negara lain. Oh, gitu. Kalau masih di Indonesia sendiri ini selalu saya ajak untuk berkolaborasi atau bekerja sama biar ekspor kita semakin besar, bersaing dengan negara lain, India, Cina, Vietnam. Nah itu untuk kerajinan kaca itu banyak juga diproduksi di Cina, India. Kalau bersaing ya dengan negara lain, jangan bersaing dengan teman sendiri atau saudara sendiri. Kalau untuk kendala yang dirasakan selama menjalankan perusahaan ini apa ya Pak? Mungkin dari segi keuangan, lingkungan, atau sumber daya manusianya? Eh, Kalau kendala itu alhamdulillah hampir nggak ada ya. Tapi ada beberapa di tahun-tahun tertentu itu bahan baku, karena bahan baku di sini untuk material kaca itu yang lokal itu belum begitu komplit ya. Jadi yang paling dibutuhkan atau yang paling permintaan yang paling banyak itu kaca Asahi, merek dari Jepang, Berarti mau tidak mau harus impor. impor. Oh, Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang itu sudah hampir yang
mirip-mirip dengan Asahi ya, selisih sedikit lah. Iya, pasti. Untuk lokal sini ya Iya. udah bagus juga. Selanjutnya sekarang kan udah setelah eranya COVID-19 lah ya. Nah, apa selama ini strategi dari Ridwan Khalil ini untuk bertahan untuk menghadapi era milenial dan digitalisasi di era sekarang ini, Pak? Tadi setelah COVID Ya sebelum sama masa-masa COVID juga itu gimana dari ya, kami di sebelum COVID kita berjalan standar ya, karena SDM kami itu saya mengordinir itu enggak terlalu banyak karyawan, karena kalau kebanyakan juga sulit juga. Jadi saya modelnya itu main subkon. Kalau kelebihan kita nggak bisa ngerjain yang kita subkan ke tempat lain. Jadi kembali lagi ke pas COVID itu kita malah meningkat, orderan itu lebih banyak pas saat COVID 2019 sampai 2021. 3 tahun itu orderan itu malah tambah sekitar 30-an%, 20-30%. Begitu pasca COVID sudah mulai menurun. Kenapa? Karena kita survei ke beberapa customer atau buyer itu saatnya COVID itu kan WFH, work from home. Mereka itu pada di rumah, pada ganti peralatan perabotnya yang di rumah. Makanya permintaan tambah karena kerjanya pada di rumah. Mereka bosen di rumah terus. Akhirnya, ini perlu ganti. Dia belanja lewat online. Jadi pas COVID meningkat, pasca COVID kita mulai menurun, dan saatnya meletus perang pertama Rusia Ukraina itu drop-dropnya kita, karena customer kami itu kebanyakan di Eropa, sedangkan Rusia itu kan perang dengan Eropa sama aja. Semua minyak dan macam dari ini kebutuhan Rusia yang masuk ke Eropa stop semua sama Rusia. Akhirnya di Eropa itu juga mengalami krisis. Peningkatan kebutuhan. Nah, mereka tidak mungkin akan impor dari Indonesia, juga akan beli barang, tidak mungkin. Dia save money, dia lebih mengutamakan untuk berhemat, untuk makan aja sudah bagus, bisa makan sendiri gitu loh. Jadi pasca COVID memang agak menurun, tapi sampai 2024 ini pertengahan kemarin sampai sekarang sudah mulai membaik, belum stabil normal seperti 2000 sebelum COVID itu, belum maksimal seperti itu. Jadi untuk digital dan penjualan lewat itu ya, kita kalau yang hampir sering laku kita lewat offline, ikut pameran. Tapi untuk online-nya kita harus promosi lewat online, karena ya sekarang kita harus ngikuti zaman. Sudah digitalisasi semua, teknologi semakin canggih, ya kita ngikutin. Tapi sampai detik ini pun untuk produk kami itu pemasaran yang paling bagus tetap di offline, di pameran. Selanjutnya, langkah-langkah yang diambil perusahaan apabila terdapat keluhan dari konsumennya gimana? Sebenarnya kita kalau langkah-langkah itu sudah punya, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang komplain itu nggak begitu besar. Nah, langkah-langkah yang kita ambil, kita lihat dulu komplainnya dari segi apa. Karena sebelum barang kami diberangkatkan, dikirim, itu kan kita ada QC. Jadi untuk antisipasi biar tidak terjadi komplain, ya kita QC dulu sesuai permintaan yang dari si buyer. Jadi si buyer permintaan seperti ini, kita harus dokumentasikan. Jadi seandainya kita kirim, ya sesuai dengan perjanjian di awal, permintaan seperti apa. Oh, ini tidak ada scratch, ini dibayar sekian senti dan lain sebagainya, itu ya kita ngadain MOU.
Jadi untuk mengantisipasi komplain itu banyak yang perusahaan-perusahaan ekspor yang belum ngeh dalam hal ini, tapi kami sudah melakukan itu. Jadi kalau kendala komplain ya Bismillah jarang. Secara garis besarnya dari proses bagaimana proses pembuatan produk kaca di Ridwan Galeri ini dilakukan, Mbak? Jadi kalau proses dari awal itu kita lihat desainnya dulu. Untuk yang interior modelnya seperti apa. Nah, kalau udah ketemu gambar atau gambar kerjanya kita 3D-kan, kita kasih ukuran, baru kita proses rangka. Rangka itu bisa pakai kayu, tapi kini di sini Ridwan Galeri ini kebanyakan rangkanya itu pakai blockboard atau MDF. Kalau tidak tahu blockboard itu multiplex, triplex yang tebel, yang di lapis-lapis itu. Nah, itu potong sesuai dengan tadi bentuknya. Setelah itu baru pemotongan kaca dimal sesuai bentuk triplek yang sudah jadi tadi, potong. Setelah itu kita haluskan, namanya digerinda. Tapi di situ kalau ada motif apa namanya kita grafir, motif bunga, motif apa. Tapi kalau berwujud untuk nama, tulisan ataupun atau wajah, sebetulnya kita bisa pakai blasting. Jadi ada beberapa divisi atau beberapa model untuk kerajinan kaca ini. Setelah itu selesai semua, ya kita tempelin, kita rakit, kita tempel. Jadi rangka dari triplek itu kita tutup, kita rakit dengan kaca-kaca yang sudah terpotong tadi, dan tentunya sudah di bevel ataupun digerinda tadi, sudah halus karena bahaya juga kan kaca itu ya. Nah itu kita packingnya tentunya lain dari produk lain, tentunya yang safety karena kaca riskan dengan cah. Kalau untuk estimasi waktu proses produksinya dari berbagai macam jenis barang bagaimana? Kalau estimasi kita itu sebulan 2-3 kontainer, jadi bisa bisa dibagi, maksudnya dihitung. Kalau satu kontainer untuk 20 feet itu sekitar 160 piece. Kalau 40 itu sekitar 320. Jadi kita sebulan itu rata-rata bisa 1.200 sampai 1.500 piece. Iya. Berarti dari produksi itu dilakukan ketika ada pesanan atau nanti kita Ridwan Galeri itu punya stok untuk nanti ada request ke depannya, Pak? Tentunya Ridwan Galeri itu belum sempat bikin stok. Jadi semua itu ya pesanan. Jadi setiap tahun kita itu membuat minimal 10 model, 10 desain. Nanti kita pamerkan. Setelah pameran itu ya baru model-model itu yang dipesan. Aku pesan ini 50 piece, pesan ini 200 piece, pesan ini dan seperti itu. Jadi kita jarang bikin stok, kecuali untuk misi showroom aja ya. Kalau untuk terdapat pelanggan yang melakukan pemesanan jenis baru mungkin Pak, yang dilakukan Ridwan Galeri untuk menemukan inspirasi yang dibuat untuk pemesanan tersebut bagaimana? Ya ini pemesanan baru ini dia yang ngasih modelnya atau kami itu selalu mempersiapkan itu tadi yang saya sampaikan, minimal 10 model atau 10 desain baru. Ya mereka akan saya pesan ini, jadi mereka puas dengan desain dari kamu sendiri. Ya tapi kalau jadi biasanya bayar itu ke sini, kalau enggak
dia bawa model Desain. sendiri, desain sendiri, atau ngikut kami. Oh. Belum pernah kita berpikir, wah modelnya saya pengen seperti ini ya. Nggak mungkin kan di awal-awal. Oh, Jadi mereka pasti punya model sendiri, kamu bisa bikin seperti ini. Nah, nanti baru kita pelajari. Oh bisa. Ini nanti kita kasih ke tim desainer untuk dibikinkan 3D-nya atau dibikinkan namanya ukuran lembar kerja lah. Iya. Nah setelah itu kita bikinkan. Tapi hampir banyak semua itu yang ikut model dari kami semua. perusahaan ini melakukan promosi menggunakan media apa sih saja sih Pak? Online dan offline juga ya? Ya, jadi offline kita ada showroom, untuk online-nya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus ngikutin apa adanya. Ada TikTok, IG, Facebook, website, apa lagi ya? Ya intinya kan kita ada marketing untuk online-nya juga. Jadi kita untuk mencoba menembus pasar lokal maupun internasional itu lewat online. Tapi nanti kita tembusi lagi dengan ikut pameran. Udah segitu saja Pak, sekian wawancara dari kami. Untuk selanjutnya apa mungkin ada jawaban Bapak yang tidak boleh diekspos ke media atau boleh semuanya ya? Kalau ini tadi kan datar semua, nggak apa. Enggak apa-apa. Termasuk Cuman visi misinya nulis yang sudah jadi aja, saya nggak ingat. Ini sebatas saya spontan kan. Iya. Kita sudah ada visi misi. Company profilnya Ridwan Gallery itu sebenarnya sudah komplit. Nanti minta Mbak Lia mau Eni. Berarti itu masuk proses pembuatan produk kaca juga nggak apa-apa. Ya nanti tak sampaikan secara umum nggak apa-apa. Oh iya. Jadi proses yang saya ceritakan tadi dari potong bahan materialnya triplek atau MDF tadi, potong kaca, di gerinda, nggak apa-apa itu. Oh dari potong ini terus nanti potong kaca, di gerinda, nggak apa-apa. Nanti setelah nggak apa-apa. Kalau itu kan umum. Oh iya. Baik Pak. Sekian Pak, terima kasih atas waktunya. Juga sudah mengganggu Ya. saya. Sekian Pak dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.